Apa itu teks? Tahu? Teks tulis. Apa itu teks? Atau apa itu deskripsi? Kalau tidak tahu biar kakak jelaskan saja ya. Apa itu teks? Teks itu adalah kumpulan kata yang disusun membuat kalimat dan paragraf untuk menyimpankan informasi, ide, perasaan atau gagasan yang baca atau dengar. Yang contohnya pernah kita sudah jelaskan, kita membuat materi tentang ini. Informasi, mendengar informasi, buat ide, perasaan, gagasan yang sudah kita dengar. Itu namanya apa itu teks? Itu namanya teks. Apa itu teks? Siapa yang tahu teks? Teks itu tadi bilang apa? Yang tadi Ibu jelaskan. Apa itu teks? Teks adalah kumpulan kata yang disusun, kata-kata yang disusun membuat kalimat dan paragraf. Paragraf untuk menyampaikan informasi, ide, perasaan, atau gagasan kepada pembaca atau pendengar. Kita semua buat ini paragraf, habis kita akan membaca. Oh, ini tadi begini. Jadi kita tulis teks, habis kita akan membaca pendengar. Apa yang dikatakan? Mengerti tentang teks? Oke. Sekarang kita masuk ke deskripsi. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan ini tentang pengertian teks deskripsi, tujuan, ciri-ciri dan jenis-jenis teks deskripsi. Dari sekarang kita mengikat jenis-jenis paragraf dan kata lain apa? Dan kata lain depan, yaitu D. Deskripsi, E. Eksposisi, P. Resumasi, A. Argumentasi, dan N. Narasi. Yang tadi bilang dengan kata lain paragraf itu depan. Jadi dijelaskan ini. Kakak, maksudnya kakak dan ini. Pengertian deskripsi itu teks deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describer, yang artinya menggunakan atau memberikan satu hal menurut garis besar adalah teks deskripsi ialah pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Yang tadi dikatakan teks itu yang teks ini terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan sesuatu, gagasan, tempat, peristiwa atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan ini apa? Bisa dikatakan apa? Benda, tapi kan enggak? Benda kan benda mati. Apakah pengertian teks dengan deskripsi? Apa itu deskripsi? Dengan pengertian ini sudah mengerti belum? Sudah tahu? Sudah. Oke. Di sini kita langsung masuk ke tujuan deskripsi. Tujuan itu bertujuan untuk membangun suatu objek dalam tulisan sehingga pembaca seolah-olah melihat adik-adik mendengar. Ini adik-adik mendengar kakak jelaskan apa yang kakak bawakan materi ini. Ya, ini. Dan merasakan atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Sepertinya kakak sudah menulis ini materi dan jelaskan ke adik-adik, dan adik-adik harus mengerti dan mendengar, melihat kakak untuk jelaskan apa yang kakak berikan atau kakak jelaskan kepada adik-adik.
itu yang dimaksud dengan tujuan deskripsi. Nah, sudah mengerti tentang tujuan deskripsi? Sudah. Oke. Langsung kita lanjut. Maksudnya lanjut di ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Saya kan tahu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ada 5. Siapa yang pernah dengar atau tahu tentang ciri-ciri teks deskripsi? Ciri-ciri teks deskripsi itu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat atau suasana. Itu satu yang ciri-ciri deskripsi punya. Itu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat dan suasana atau suasana. 2. Melibatkan pencairan seperti melihat, mendengar, pendengar, penciuman. Aroma apa? Mungkin ada sudah. Oh, ini ada goreng apa? Oh, ini apa? Jadi namanya itu penciuman. Itu kita semua merasa atau sudah melihat hidung. Itu namanya penciuman. Mengecap dan peraba. Maksudnya begini. Peraba ini kan seraba ada. Jadi ada cuma rasa atau tidak kalau seraba ada? Oke, 3 ini karena melibatkan panca indera, maka ketika membaca teks deskripsi, membaca seolah-olah melihat dan merasa langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Seperti yang tadi katakan, teks langsung teks merasakan. Ada sudah tahu ini kata ada jelaskan ini, merasakan ini kata jelaskan ini, jadi jelaskan kata ini jelaskan atau kemana. 4. Memaparkan ciri-ciri fiksi atau sifat dari objek seperti warnanya, bentuknya, ukurannya atau superimpannya. Seperti ini ada bisa kita dia warna kulitnya warna putih tinggi, atau seperti kakak ini, kakak badan besar pendek lagi, cerewet atau tidak juga, ini mungkin ada belum tahu, kakak kuatan, kakak bersifat. Jadi semuanya kita sama. Oke, 5 itu ciri yang terakhir, lebih banyak menggunakan kata sifat. Sifat itu ini sifatnya kecuali ada ini. Ini sifatnya tidak baik, jelek, parah. Nah, itu kan dari kamu. Kalau kamu yang menilai kakak, oh ini kakak begini, kakaknya rasa begini. Begitu. Sudah mengerti tentang ciri-ciri teks deskripsi? Ya. Dan sekarang kita masuk di jenis-jenis teks deskripsi. Ini jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ada yang tahu, ada 3 jenis-jenis teks deskripsi. 3 jenis teks deskripsi. Ada yang tahu? 3. Lengkap.
Oke, tidak tahu. 1 objektif, 2 subjektif, dan 3 spesial. Jadi objektif itu siapa yang tahu tentang objektif? Objektif itu adalah apa? Ciri-ciri, contoh. Jadi jelaskan. Teks objektif itu teks ini merupakan yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau ada apa adanya. Penulis tidak melihat, menambahkan opini atau mendapatkan pribadi untuk melengkapi paragraf. Contohnya begini. Buah mangga merupakan buah yang manis. Buah ini ditemukan seharian. Warna dan bentuk buah ini bervariasi. Ada yang warna hijau tua, hijau kekuningan, dan ada warna kuning. Bentuknya pun beragam, mulai dari yang lonjong sampai bulat sekalipun. Ketika matang, buah ini rasanya sangat manis. Selain dinikmati saat matang. Buah mangga ini bisa dinikmati secara matang atau saat masih muda. Mangga yang manis muda ini bisa dinikmati dengan cara merusak. Ada contoh begitu. Buah mangga itu kita bisa jadikan, maksudnya kita bisa makan atau tidak bisa. Ada bisa makan mangga atau tidak? Bisa. Bisa. Maksudnya ini ada yang bisa makan itu manta atau masih pokoknya manta atau masak begitu. Atau masih kecilnya baru apa ini baru ini langsung angkat masak. Makanya contoh begitu. Itu contoh tentang teks objektif. Dari contoh teks objektif itu tadi aku jelaskan tentang apa yang adik-adik dengar. Atau contoh saja, contoh lain dari yang tadi kakak berikan tentang mangga. Tentang apa saja atau tentang konfigurasi apa yang adik-adik sudah alami.
dari teks subjektif yang tadi sudah. Apakah adik-adik bisa menjelaskan atau bisa membuat contoh seperti kakak? Bisa tidak? Tidak. Bisa lah. Masa tidak bisa? Harus bisa. Sekarang 3 ya, teks spesial. Pernah dengar kata spesial? Pernah. Apa? Coba jelaskan. Ada ganteng. Sekarang jelaskan tuh. Jelaskan sebentar ini kakak hadiah. Kalau jelaskan atau sebentar sebab kakak ke Unimor supaya kakak langsung masuk di Unimor. Saya pengetahuan sebenarnya saya kasih hadiah kalau dia bisa. Ini teks spesial ini teks deskripsi spesial dibuat berdasarkan ruang waktu, artinya dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan atau benda, berbagai perjalanan luar, dalam dan bawah dan detail spesial seperti begini. Ini contoh, langsung itu masuk contoh. Contoh itu seperti ini ruangan. Ruangan berukuran 17 kali 10 maksudnya 10 kali 5 kali 10 meter. Ini memiliki dinding yang kokoh dan tinggi sehingga membuat suasana di dalam ruang terasa sejuk. Oke.